Seluruh pemirsa HR30 with Chris. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mas Sony Hendrawan. Ini seorang yang sangat aktif di dunia sosial media sejak zaman blog, ya. Kemudian juga aktif di berbagai organisasi. Sekarang juga menjadi presiden dari Indonesian Alumni untuk IATS, ya. IATS Iya, itu lihat soal IATS Jepang. Forum di Jepang, sebuah alumni dari peserta-peserta dari berbagai negara ASEAN yang mengikuti pelatihan di Jepang. Sekarang juga Mas Sony ini bekerja di Astra Honda Motor, banyak berkecimpung di dunia communication. Saat ini dipercaya mengemban jabatan di corporate risk, ya, Betul, Pak. corporate risk, dan sudah berkarir cukup lama. Sekarang mungkin bisa dikatakan berada di mid career level. Nah, kita pengen dengar bagaimana perjalanan beliau dari mulai awal berkarir sampai pada jenjang yang sekarang berada. Kita mungkin ingin dengar nih di awal ini, Mas Oni, kira-kira setelah tamat pada waktu dulu kuliah di Solo, ya, di Di Universitas Solo. Negeri 11 Maret, ya. Tamat dari ini juga cukup unik nih, maksudnya tidak banyak orang mengambil bidang ini, ya, Mas Sony, ya. Kajian American Studies di Universitas Negeri 11 Maret Solo. Nah, apa nih yang pada waktu itu setelah tamat berpikir karirnya mau kemana? Apakah biasanya kan tamatan-tamatan dari ini kan masuk Fakultas Ilmu Budaya, ya, di Iya, bidang kajian Amerika ini. Biasanya banyak menjadi researcher atau bidang-bidang yang mungkin terkait dengan international relations gitu, ya. Ini apa yang kemudian berpikir pada saat itu menempuh karir di bidang tertentu lalu masuk ke Astra. iya, Ini kira-kira gimana ceritanya Mas Sony di iya. awal? Iya, terima kasih Pak Kris. Pertama-tama terima kasih kesempatannya untuk join di podcast ini, merupakan sebuah kehormatan. Dan terkait dengan pertanyaannya, gimana sih zaman dulunya ya? Awal kuliah itu memang nyambung Pak dengan kuliahnya yang memang berkaitan dengan dunia internasional. Saya waktu itu nyambi menjadi International Student Coordinator, Pak. Jadi Hmm, memang dari masa kuliah sudah terbiasa untuk menghandle beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mahasiswa asing. ya, Dari sisi orientasi, merupakan juga kegiatan mereka persiapan dalam masa perkuliahan, hingga kegiatan-kegiatan pendukungnya terkait dengan cross-cultural understanding mereka. Jadi memang saya menyukai dunia exposure yang berkaitan dengan suatu yang multinasional gitu ya, Pak. Kemudian juga di masa itu di Solo lagi gencar-gencarnya, waktu itu Pak Wali Kotanya Mas saja Pak Jokowi memang sering mengadakan event-event internasional, jadi saya sering mendapatkan kepercayaan juga untuk menghandle acara-acara internasional, menteri-menteri dari kepala-kepala negara dari beberapa negara untuk pelaksanaannya yang di Solo. Dan nyambung dengan kegiatan perkuliahannya yang di bidang American Studies, saya jadi merasa ya. bahwa memang bidang itu dengan pendekatan multinasional adalah sesuatu yang saya suka ya, karena saya memang menyukai perbedaan budaya. Hmm, Dan long story short, saya juga mencoba mendaftar-mendaftar di kayak di beberapa unitnya PBB, tapi ya, memang ternyata belum jodoh. Tapi ternyata saya membaca ada lowongan di PT Asta Honda Motor yang merupakan perusahaan multinasional juga, ya. dengan exposure beberapa negara juga. Jadinya saya tertarik untuk mendaftar di sana dan finally di sini Pak sekarang. Iya. Ini menarik nih karena sejak dini sudah memang
menyukai atau apa namanya passionnya bersinggungan dengan hal-hal yang terkait dengan international affairs lah ya, apa Betul, international Pak. exposure, international exposure Iya, di berbagai bidang, baik masih mahasiswa maupun memilih berkarir di apa pengennya berkarir di lembaga-lembaga PBB gitu ya. betul, Pak. Tapi belum jodoh ternyata Belum waktu itu. jodoh, tapi kemudian kadang-kadang begitu memang karir itu ada avenue-nya kadang-kadang apa eh, bisa by chance atau bisa juga by design kita pengen ke sana gitu ya. Dan kadang-kadang the path will bring us through ya. Kemudian berkarir di Astra Honda Motor yang juga perusahaan multinasional dan berkesempatan juga ada exposure internasional kan ya Iya, iya. pekerjaannya. Gimana tuh awal-awal bekerja di Astra dengan tadi keinginan dan latar belakang pendidikan yang banyak bersinggungan dengan internasional, bidang-bidang yang terkait international field, gitu, international affairs. Iya, Ini awal-awal bekerja di Astra, gimana ininya, feelingsnya waktu itu? iya, Ini iya. is it right for me or is it okay just to Iya, start? Pak. Salah satu yang paling kerasa di saat masuk adalah bagaimana memang banyak sekali kesempatan untuk pelatihan-pelatihan dan juga kesempatan untuk berkembang. Nah, itu merupakan Hmm, daya tarik buat saya untuk apapun yang terjadi pengen terus berkembang di sini karena memang banyak kesempatan yang memberikan kita ruang untuk bisa belajar dan berkembang ya. Trainingnya tuh memang banyak banget pelatihan-pelatihan yang disediakan. Kemudian masuk di sini tantangannya kebetulan saya juga menghandle ini Pak tamu-tamu asing. Jadinya hmm, waktu di awal itu kayak Virginia University datang, Meiji University datang, terus beberapa kampus-kampus asing datang itu hmm. saya yang menemuin gitu Pak. Jadi awal-awal happy banget lah. Jadi Iya, memang iya. walaupun ini bidang otomotif adalah sesuatu yang baru buat saya, tetapi saya tetap dapat kesempatan untuk menghandle sesuatu yang berkaitan dengan elemen-elemen multinasional dan interaksinya ya. Dan itu yang Iya. membuat saya juga waktu itu merasa nyaman dan kemudian juga berhubungan dengan media, kemudian melakukan kegiatan CSR di mana menjadi center Santa Claus itu memang sesuatu yang happy ya. Jadi menyenangkan Pak. Jadi alhamdulillah seiring waktu memang berjalan dengan segala ups and down-nya bisa dijalani hingga sejauh ini. Iya. Gitu Pak. Jadi ada sentuhan-sentuhan internasional juga di awal-awal berkarir dan kemudian menemukan juga koneksinya dengan keinginan atau passionnya dan latar belakang pendidikannya ya dan Betul Pak. berhubungan dengan media, dunia komunikasi. Nah, Iya. kalau di kondisi awal-awal itu apa yang Mas Sony rasa bisa dapatkan sesuatu yang baru yang menambah capabilities-nya? Karena kan Iya. biasanya gitu ya orang di masa kuliah mendapatkan sesuatu more on Mhm. the theoretical atau knowledge gitu ya, Iya. praktisnya masih terbatas. Lalu Mhm. kemudian pada waktu mulai bekerja seolah-olah ya namanya juga masih baru ya, seolah-olah Betul. melihat hijau dan belum tahu apa-apa, tapi kemudian katanya begitu, bos atau pekerjaan-pekerjaan awal itu akan menjadi fondasi dalam karir seseorang ya. Kalau kalau ketemu bos yang nggak bagus atau ketemu pengalaman yang kurang enak, itu impact-nya cukup besar dibanding kalau impact negatifnya ya, Iya, dibanding iya. kalau ketemu bos yang tepat, kerjaan-kerjaan awal yang menarik, itu capabilities-nya signifikan dan impact-nya kepada motivasi dan karir ke depannya besar gitu. Apa yang Mas Sony waktu itu rasakan sebagai Iya, initial stage dari karirnya? iya, iya, iya. Di awal masuk saya dulu merasa ya sebagai anak ya masih muda dan dengan semangat dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, wah saya udah pernah nih handle event-event internasional Hmm, langsung yang di handle negara, kemudian dapat training langsung dari protokoler negara juga. Jadi saya ya, merasa, wah ini untuk handle-handle event udah inilah, udah pede lah bersaing dengan walaupun saya anak daerah dari Solo, tapi cukup pede lah bersaing dengan teman-teman di Jakarta. Tetapi memang ternyata
ekspektasi dan realita itu tidak selalu sama ya Pak. Memang ternyata Iya, tantangan show culture pada bagaimana kita memanage event, bagaimana kita bersosialisasi dengan teman, dan juga bagaimana kita mengkonsep hingga mengeksekusi itu sesuatu yang memang berbeda saat kita berbicara tentang dunia industri dan corporate. Dan iya, ternyata ini menjadi pengalaman yang baru buat saya. Misalnya dulu waktu di Solo, kita mengadakan event besar dengan skala yang besar. Kalau sudah selesai ya rasanya mau istirahat dulu, selebrasi dulu, enjoy the moment, evaluasi dan sebagainya. Tapi kalau di sini memang speednya cepat sekali ya. Jadinya memang memang itu daily life ya, membuat event itu memang daily life. Jadinya bukan sesuatu iya, yang harus diselebrate atau apa. Itu iya, tantangan sih buat saya. Kemudian bagaimana mengkomunikasikannya ke teman-teman dari proses kreatif menjadi konsep yang disampaikan itu juga merupakan tantangan buat saya karena mungkin ide itu bisa menjadi utopia kalau kita nggak bisa menyampaikannya dengan baik kan Pak ya. Jadinya itu iya. tantangan juga buat saya. Kemudian juga mengeksekusi sih itu juga belajar banget sampai sekarang pun masih belajar proses untuk mengeksekusi itu. Adalah Iya. Pak shock culture-nya itu ya. Ya, biasanya apa challenge yang hebat itu akan membentuk kita lebih lebih matang dan lebih cepat ya. Kalau challenge-nya biasa-biasa saja, ya perkembangan kita biasa-biasa saja juga. Dan Iya, iya apa, Pak. apa drive drive kita untuk improve diri kita dengan lebih cepat dan lebih lebih signifikan gitu juga tidak banyak ya. Jadi ya, challenge-challenge di awal itu memang tadi tuh ada shock culture-nya, ada kebiasaan yang berbeda, Iya. ada oh skill-skillnya ternyata perlu ini nih, nggak pernah kebayang Iya. sebelumnya gitu kan ya. Tapi ya nggak selalu Apa? survive sih Pak. Jadi memang ada masa-masa aduh ngedown juga, terus ada masa-masa mau gimana diapain lagi ya kayak gitu kok nggak nyampe-nyampe kayak gitu juga masih ada sampai sekarang pun juga masih belajar itu untuk selalu bagaimana menyesuaikan diri dengan tantangan yang begitu cepat, apalagi hal yang Ya, saya kerjakan itu merupakan sesuatu yang sangat agile dan sangat dynamic, jadi memang harus selalu siap lah kayak untuk belajar hal baru dan adaptasi. ya, struggle struggle di fase-fase awal ya karena kita dari dunia belajar masuk ke dunia bekerja ya. Betul. Apa apa aja waktu itu yang Mas Sony coba lakukan ya, baik secara pribadi, effort-effort atau Mhm. upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menghandle atau bisa ya kan tadi tuh struggle ada up and down-nya, ada Mhm, mhm, mhm. semangat, ada kadang-kadang down. Iya, Apa iya. apa yang dilakukan secara pribadi maupun pihak-pihak mana kira-kira yang Hmm. Mas Sony secara inisiatif maupun secara volunteer dilakukan oleh orang lain, atasan atau peers, bagaimana waktu itu situasinya sehingga Mas Sony merasa bisa juga nih saya nih gitu. Iya Pak, paling at least ada 3 step ya yang saya coba lakukan. Yang pertama harus acceptance dulu. Ya, Kadang apalagi misalnya kita merasa oh kita sebenarnya punya pengalaman dulu sebelumnya, tapi kok nggak works di sini itu kadang berontak dan membuat tidak nyaman ya gitu. Tapi hmm, memang ternyata memang harus acceptance buat menyadari realita bahwa kondisi tantangannya seperti ini gitu. hmm, Nah, kemudian itu membuat enak sih. Jadi kita tahu kapasitas kita sejauh apa, meng-acknowledge teman-teman kepada kita sikapnya seperti apa, dan juga lingkungannya seperti apa itu membuat nyaman saat kita memang bisa menerimanya dengan hmm, 100% secara sadar. Kemudian yang kedua buat saya adalah pentingnya mentor. Jadinya di ya, luar mentor yang ada di kantor, yaitu atasan maupun teman-teman yang senior, saya juga mempunyai beberapa mentor yang membantu saya untuk secara skill maupun secara hard skill maupun secara soft skill untuk bisa beradaptasi dengan tantangan yang ada. Dan yang ketiga sih ya keep practicing sih Pak. Jadi jedor-jedor dulu nanti ya time will pass. Jadi nanti ya bisa nggak bisa pasti juga bisa akhirnya dilalui kayak gitu Pak. ya, Paling nggak ya, itu 3 itu sih Pak rumus yang biasa saya pegang selama ini. ya. Iya. Kalau kita deny terhadap situasi itu tentu kita makin stres ya biasanya ya. Betul Pak.
memang Been there soalnya. apa self awareness ya, acceptance yang That Mas awareness, Aditya ya. katakan dalam bahasa lain tuh ada sebut self awareness. Kita emang tahu apa kondisi kita di tahap itu seperti apa, dan itu memberikan kita kesadaran bahwa kita perlu belajar apa lagi supaya kita bisa cope with the challenge ya, bisa kita hadapi tantangannya. Pada waktu kan biasanya orang-orang pada waktu memulai karir itu ada aja stresnya gitu ya Mas Andi ya. Iya, Dunia yang berbeda. Kira-kira pengalaman Mas Andi yang paling stressful pada waktu itu apa ya? iya Pak. Waktu itu di awal-awal yang masih dibilang muda ini dibandingkan dengan teman-teman yang lain, termasuk yang di jaringan, karena kita punya jaringan public relations se-Indonesia waktu itu, Oke. lebih senior, dan saya bertanggung jawab untuk mengkoordinir mereka semua Pak waktu itu. Jadi itu tantangan ya, gimana bisa sebenarnya nyuruh tapi tidak seperti menyuruh, tapi lebih ke bagaimana kita berkembang bersama. Itu kan bahasa yang gampang diucapkan tapi susah dieksekusi ya Pak. Iya, iya. Kemudian yaitu lebih tantangannya bagaimana 30 public relations Indonesia ini bisa menjalankan visi misi yang Sama. sama, terus bagaimana kita bisa membuat strategi yang relevan, karena memang dunia komunikasi kan sesuatu yang seperti yang saya bilang tadi sangat agile, sangat dynamic, jadinya kalau tidak bisa on point, kita menjadi tidak relevan kan, Mm-mm. begitu. Jadinya memang itu sih tantangannya. Jadi memang waktu itu referensi itu penting sekali. Jadi memang harus banyak membaca, harus banyak mentor tadi, kemudian juga sering mendengarkan informasi-informasi dari news kayak gitu. Jadi Ya. memang kita selalu relevan. Jadi tantangannya memang itu coba dijedorin, harus mempunyai tanggung jawab yang harus langsung menghandle seluruh Indonesia. Padahal baru kayak baru datang Tiba-tiba ketemu para tiba-tiba ada senior gitu. tiba-tiba ada responsibility yang besar gitu ya. Iya, tapi prinsipnya sih when you have the role ya keep doing it sih. Jadinya memang memang lupakan backgroundnya yang apa, tapi ya statusnya apa itu membantu kita untuk percaya diri untuk menjalankan tugas kita sih, walaupun kita lebih muda, lebih less experience gitu. Kalau misalnya pun nggak nyambung ya dikomunikasikan aja. Iya, iya. Ya, ini apalagi kan zaman sekarang ini generasi muda katanya nih, dan nanti kalau dibilang begini mungkin juga generasi muda juga protes kali ya, karena saya udah tua sok tahu katanya gitu. Tapi yang saya dengar-dengar lah gitu, banyak juga generasi sekarang ini kalau mau dihadapkan dengan situasi pekerjaan yang mungkin stressful, berat, kayaknya apa nggak asik gitu ya. Udah deh saya pindah aja cari yang lain gitu kan. Jadi agak berbeda dengan kondisi misalnya saya dulu ya, kalau belum sampai stres banget ya ditahanin dulu gitu kan. Nyari kerja Iya, nggak iya, gampang gitu. iya, 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 Pak, benar. Tapi ya memang mungkin eranya sudah berbeda ya. Iya, iya, Pak. Nah, kan kemudian apa sudah move the ladder nih ke dalam karir Pak Sony. Dari awal tadi itu sekarang sudah katakanlah sudah di mid level, sudah di jabatan struktural tertentu, dan kemudian mungkin juga punya tim. Transisinya itu seperti apa pada waktu awal kemudian mulai menanjak tahapan karirnya, memimpin tim, apa challenge yang dihadapi dan juga apa kira-kira apa struggle-nya lah kayak tadi ya Hmm, hmm, hmm. bahasanya Mas Sony tadi. Iya, iya, iya. Memang kalau buat saya sih tantangannya memang lebih ke bagaimana mau komunikasikan ke teman-teman ya Pak. Dibandingkan kadang pekerjaannya itu memang bisa dipelajari, tetapi bagaimana kita deliver, how to do it together, terus bagaimana kita Hmm, bagi-bagi tugas itu memang memang yang saat ini saya juga masih belajar. Memang itu adaptasinya. Terus ya itu tadi Pak, kembali ke acceptance, mentoring, dan juga key practices itu yang membuat survive selama ini seperti itu. Jadi ternyata memang ya seiring waktu ya ternyata insecurity itu kills you ya, makanya insecurity itu tuh memang harus disingkirin dulu. Itu sih belajarnya yang saya, oh iya ya, kalau insecure di awal tuh malah membuat ini. Jadi saya merasa apa yang mungkin pencapaian-pencapaian yang
prestasi-prestasi dulu yang saya raih itu ya karena dulu modal nekat sih. Berarti Iya, ya ini kayaknya harus insecurity-nya ya dilupakan dulu sih. Walaupun memang insecurity di masa sekarang pasti tentunya lebih besar ya Pak, dengan iya, iya, tanggung jawab yang lebih besar, tantangan yang lebih besar, dengan skala pekerjaan yang juga lebih besar. Insecurity-nya nggak usah dipanggil, ya udah langsung datang bertubi-tubi gitu. Tapi memang ya ingat masa muda aja lah, kayak anak belajar jalan, berani aja dulu gitu. Dulu wah bisa mencapai ini, bisa mencapai itu gitu, bisa sampai ketemu 3 presiden itu kan juga karena berani kan awalnya ya, kesempatan-kesempatan itu diambil gitu, dicobain iya, ternyata iya. kok kok bisa gitu, bisa dapat beasiswa ke luar negeri pun juga karena berani. Wah ya berarti intinya berani aja lah, dicoba, jangan insecure. Iya. Gitu Pak sih mungkin. Jadi apa berani mencoba atau kalau saya sering menyampaikan ke ya ke anak-anak saya atau yang masih muda gitu ya, just do it gitu ya. Just Kayak do it. kata satu brand As simple tertentu as that gitu. ya Pak. Berani mencoba, berani gagal, dan ya lakukan sebisa mungkin gitu ya. Tapi memang Gitu. sekarang ini seperti kata Mas Sony, karena mungkin juga ya pengaruh media sosial, kalau gagal itu kayaknya nggak keren gitu kan ya. Nah, betul. Insecure tadi bisa jadi overthinking gitu ya. Betul Pak. Hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi. Betul Pak. Ternyata nggak juga dilewati, ternyata oh ya bisa. Ternyata kalau gagal ya biasa aja gitu kan. Iya, iya, iya. Paling malu sebentar ya sudah habis itu kan. Jadi life life goes on ya. Life goes on. Nah, Gitu. transisi dari tadi itu kan masuk di awal kan masih bekerja untuk diri sendiri dan menyelesaikan tugas yang diberikan atasan gitu kan ya. Tapi kemudian naik ke level tertentu mungkin bekerja tidak hanya untuk diri sendiri tetapi bekerja juga untuk tim dan untuk orang yang apa yang kita koordinasikan atau kita pimpin gitu ya. Itu apa capabilities apa yang Mas Soni rasa penting pada waktu transisi karir Mhm. dari level junior atau level staff, kemudian menjadi satu apa pimpinan di unit tertentu atau section tertentu gitu. Apa yang Mas Soni rasakan dalam perjalanan Mhm. karirnya menjadi penting dan Hmm, kunci untuk bisa transisi karir itu. iya betul. Nyambung Pak dengan sebelumnya yang saya sampaikan, bahwa memang komunikasi itu penting banget ya, walaupun itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan bidang yang dikerjakan gitu ya misalnya. Hmm. Tapi memang kita merasa bahwa kita sudah biasa ngajar komunikasi, kemudian kita merasa sudah pengalaman ngomong atau bikin podcast kayak gini. Tapi ternyata mengkomunikasikan pekerjaan, mengkomunikasikan you have to do that, I have to do that, itu tuh memang ternyata masih eh, memang beda ya pendekatan kepada human to human tuh, memang ternyata Ya, sangat challenging. Waktu kita kadang bisa menyinggung, terus kemudian jadi bikin ada friksi-friksi gitu. ya, Nah, itu memang ternyata di awal tuh yang saya pelajari, memang komunikasi itu penting sekali. Apalagi orang-orang kan selalu punya pre-assumption kepada kita ya, saat kita hmm, memasuki ruang unit baru gitu kan, pasti ya, orang, oh ini dulu backgroundnya seperti ini, dia mempunyai kelebihan ini, kelemahan ini. Mereka tentunya punya pre-assumption gitu kan. Dan ya, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan baik apa sih yang memang kita bisa, dan apa yang mungkin menjadi kekurangan kita yang harus kita acknowledge juga untuk bisa ya, ditutupi kekurangannya oleh tim. Itu sih Pak, memang 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 butuh proses untuk, menurut saya komunikasi itu penting. Dan juga seberapapun hebatnya kita atau sebanyak pengalaman kita, kalau kita nggak fit the culture dengan lingkungan yang baru, kan juga pasti akan menjadi challenging untuk berkembang ke depannya. Jadi memang selain komunikasi ya, saya berusaha untuk fit the culture in the way, bukan tidak menjadi diri sendiri, tetapi ya melihat patternnya sih, ya, lingkungan ini tuh budayanya lebih seperti apa, apakah lebih suka hiruk pikuk atau memang lebih suka monk zone atau zona meditatif gitu. Dan cara kerjanya lebih lebih ke yang mana, itu juga perlu, tapi tetap menjadi diri sendiri sih. Jadi kesimpulannya, kalau kata kunci dari saya, memang komunikasi human to human sama fit on the culture challenge-nya tadi Pak. ya, ya. Jadi kalau saya coba ambil poin dari Mas Soni itu memang
biasanya begitu ya, dari kalau kita baru masuk kerja, banyak hal-hal yang mungkin lebih teknikal yang perlu kita kuasai ya. Kayak Iya, gimana menjalankan event, gimana berhubungan dengan media, pers gitu, hal-hal teknis perlu kita kuasai lebih 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 mantep. Nah, kita baru mempraktekkan apa yang kita pelajari sebelumnya kan ya. Lalu kemudian bergeser transisi karir makin naik, itu hal-hal teknis harus kemudian diperkuat dengan hal-hal yang non teknis tadi ya. betul Pak. Komunikasi, bagaimana memahami cara kerja orang, culture-nya, ya. Dan kadang-kadang persepsi itu bisa beda-beda di kepala orang gitu ya. Kita menyampaikan satu hal yang ditangkap mungkin beda, ya. Ini ada kompetensi-kompetensi perilaku yang kita perlu juga Pak kuasai ya, selain Betul Pak. kompetensi Hmm, teknis. Menariknya ini, Mas Sony kan juga aktif di luar kantor ya. Ya, karena ada juga orang yang berkarir itu konsentrasi full, dia pokoknya urusannya profesi di kantor saja gitu ya. hmm, hmm, Kegiatan-kegiatan di luar kantor mungkin nggak terlalu banyak. Kalau kalau saya lihat Mas Sony juga punya banyak aktivitas di luar kantor ya, hmm. baik blogger gitu ya, ada Iya, juga iya. organisasi-organisasi profesi, organisasi-organisasi alumni. Ini bagaimana Mas Sony melihat korelasi antara kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan dan kegiatan-kegiatan di kantor ini? Apakah dua hal yang terpisah atau dirasakan saling berdampak, saling memberikan kontribusi manfaat dalam perjalanan karirnya atau gimana? Iya, iya. Ingat Pak, waktu zaman kuliah dulu tuh di ngomongin kok kebanyakan ekskul gitu ya. Jadi kenapa sih nggak kuliah aja gitu. Iya, Tapi iya. memang ternyata dulu rangkaian ternyata ini karena saya merefleksikan waktu masa kuliah ya. Waktu dulu ya saya coba berusaha sebaik mungkin untuk kuliah. Waktu dulu saya juga mawapres di kampus saya Pak, masih berprestasi di Iya. universitas. Tetapi kenapa saya bisa mencapai gelar mau hasil berprestasi itu memang ternyata bukan karena sekedar akademik saja, tetapi ekskulnya juga banyak gitu ya. Memang saya suka melakukan kegiatan-kegiatan organisasi. Dulu juga bahkan pernah membuat UKM tingkat universitas, UKM debat bahasa Inggris Pak waktu itu dulu. Oh, Jadi memang suka ekskul juga ikut-ikut kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Jadi saya merasa bahwa itu ternyata saling melengkapi, bahwa akademis itu dilengkapi dengan organisasi, dilengkapi dengan kreasi atau membuat karya itu adalah sesuatu yang hmm, harus memang saling bersinergi satu sama lain. ya, Kemudian setelah memasuki dunia kerja, memang kan ada masanya kita bosan, kemudian merasa ada masa-masa kita stuck atau tidak bisa berkembang. ya, Ternyata ya, salah satu hal yang membuat survive adalah salah satunya aktif di dunia luar, Pak, dengan ekskul hmm, tadi gitu. hmm, Asal memang tidak melupakan core utama kita dalam dunia kerja dan juga bisa membantu untuk ya contohnya teman-teman IAS itu banyak sekali yang kita libatin di perusahaan Pak, di kantor ya, menjadi narasumber, menjadi partner kerja, menjadi juri di lomba-lomba yang kita adakan gitu. Jadi hmm, memang apa yang saya lakukan itu saya upayakan untuk menjadi networking untuk bisa nyambung juga untuk di dunia pekerjaan utama saya gitu Pak. Jadi nyambung juga sih terkait dengan karir yang di usia seperti ini memang memberikan hiburan ya Pak, ketemu dengan teman-teman dari lingkungan lain, dan itu kan juga nggak setiap hari, jadi memang menjadi life balance lah, misalnya ya. sebulan sekali kita berdiskusi project, program, dan ternyata memang meng-recharge dan juga efeknya bagus juga untuk saya, oh ini bisa refresh di dunia kerja jadi lebih refresh juga, seperti itu Pak. Ya. Jadi ada kanal kanal-kanal untuk apa, take time to break out from the routine work gitu ya, Betul, betul. sehingga kemudian juga apa, refresh dan menjadi tidak stuck dengan satu hal yang sama terus menerus gitu ya. Betul, betul Pak. Dan menarik ini, tapi di sisi lain juga network memang penting juga untuk dunia kerja ya. Network ya Pak. Satu Hmm, sisi apa, life work balance tadi, kita tidak melulu mengerjakan hal yang sama dalam hidup, tapi juga kemudian korelasi dengan pekerjaan, network itu juga membantu dalam
pekerjaan kita atau karir kita ya. Kan sudah cukup lama nih Mas Sony meniti karir dalam bidang komunikasi ya. Dan kemudian apakah setelah sekian lama itu merasakan oh ya memang ini dunia yang saya cocok gitu atau waduh mungkin saya ternyata ada lagi nih yang lebih cocok. Ini mungkin stepping Hmm. stone aja Hmm. 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 atau saya, bukan karir impian saya atau gimana? Setelah sekian lama kan Iya, iya, kadang-kadang iya, orang iya. begitu ya, kadang-kadang orang menjalani tadinya mungkin by chance tadi kata Hmm. Mas Sony Hmm. ada peluang kerja di satu tempat lalu Hmm. Hmm. dan merasakan cocok terus bertahun-tahun mungkin mengerjakan itu. Biasanya kan gitu tuh apa fenomena mid career ya, Betul, fenomena betul, mid Pak. career setelah sekian lama kemudian mungkin ada momen kita berpikir berpikir kembali gitu ini udah bener nggak ya saya di sini atau saya harus ada karir impian yang saya perlu pursue atau perlu kejar lagi gitu. Iya, iya, iya. Ya seperti saya juga dulu pengalaman saya juga dulu karirnya yang diimpikan pengen jadi akademisi sebenarnya. Tapi setelah sekian lama berkarir dalam akademisi, kelihatannya tidak bisa stepping stone-nya kayaknya tidak berjalan dengan baik, lalu berpikir ulang gitu, oh, jangan-jangan karir saya bukan di sini gitu. Ini gimana Mas Sony Iya, iya. Oke. jalanannya? Terima kasih, Pak. Jadi, saya beruntung sih berada di lingkungan yang memang ekosistemnya itu learning and growing together ya, Pak. Jadi memang saya diuntungkan itu kesempatan saya bilang tadi seperti kayak training atau kesempatan untuk uh, belajar di perusahaan-perusahaan itu besar sekali. Jadinya saya cukup senang karena kemampuan saya di bidang komunikasi dan elemen-elemen di sekitarnya bisa cukup menjadi terasa gitu ya, Pak. Dan dengan pengalaman-pengalaman juga ngajar-ngajar di kampus itu oh ternyata nyambung juga nih dengan apa Hmm, yang saya kerjakan kayak gitu. Nah, tapi memang sebagai manusia kan pastinya juga wah ini I've been here for so long apakah memang sudah sepantasnya di sini apalagi kalau lagi gagal di suatu pekerjaan itu kan pasti ada ini apa ada kata keyword apa saya memang nggak cocok ya di sini ya kayak gitu jadi kayak udah overthinking untuk apakah harus mencoba sesuatu hal yang lain yang baru menurut saya ya sesuatu yang manusiawi dan banyak orang juga mengalami masa-masa itu jadi kalau dari aspek saya dalam segi keilmuan saya semakin hari semakin menyukainya Pak tapi mungkin dari secara ekosistem kadang juga kalau lihat teman-teman lain dari misalnya teman-teman dari alumni IAS itu wah seru juga ya misalnya melakukan pekerjaan di misalnya komunikasi ini diterapkan di misalnya di bidang traveling atau mungkin diterapkan di bidang media atau mungkin diterapkan di bidang kementerian kayak itu wah gimana ya rasanya kalau saya mencoba pengalaman-pengalaman itu kayak kemarin misalnya ada Pak Jokowi bikin tim komunikasi presiden gimana ya rasanya jadi tim komunikasi presiden makin stres atau makin makin menyenangkan karena tantangan baru gitu jadi ya, bagus sih Pak secara manusia kita menurut saya menjadi growing karena kita melihat opportunity-opportunity yang di luar di sana, ya, tetapi tetap respect apa yang kita lakukan saat ini, tetap menghargai tanggung jawab yang sedang dilakukan, jadinya ya manusiawi untuk ya, melihat opportunity baru, tetapi tetap respect apa yang dikerjakan sekarang, gitu lah. ya. Jadi tadi itu kelihatan dari yang Mas Sony sampaikan bahwa bidang komunikasi sudah apa namanya sudah Klik jadi ya. satu yang klik ya Hmm. dengan apa karakteristik Mas Sony dan apa sudah sedemikian klop menjiwai dan pengen terus mengembangkan di bidang komunikasi ini ya. Kan kalau saya selalu sering menyampaikan sih, career is not about the place ya. Career is about our passion to do something gitu kan. Nah, Ya, nice jadi Pak. karena karena menjadi seseorang yang makin ahli atau makin mumpuni dalam satu bidang itu dia bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya sama seperti pendaki gunung ya. Pendaki gunung itu kan dia nggak mungkin naik gunung di satu trek saja kan. Ya, misalnya Gunung Himalaya itu kan ada Iya, berapa trek gitu ya. iya, Nah, iya. dia senang mendaki Gunung Himalaya tapi nggak mungkin dia di trek itu saja gitu. Atau seorang pelari gitu, pelari maraton. Nah, kalau misalnya nih baru hari Minggu ini ada Maybank Marathon gitu ya.
rute Maybank itu juga dari tahun ke tahun nggak selalu sama. Nah, iya, iya, iya. Ya, apa passionnya pelari maraton, tapi kalau rutenya itu terus bosen dia sebagai pelari maraton. Dan memang apa kita perlu ada variasi rute seperti pelari maraton, ada variasi trek seperti pendaki gunung yang membuat orang makin lama makin makin mumpuni ya, karena Iya, iya. mengalami berbagai variasi atau berbagai jenis medan tantangan dalam pekerjaannya. Itu memperkaya apa pengalaman ya, memperkaya. Iya, Ya menarik nih Mas Oni untuk share kepada teman-teman generasi muda bagaimana menjalani karir di awal sampai kepada mid level. Memang kebanyakan fase fase karir itu di mid level itu memang kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita perlu memikirkan lebih dalam apa kemana saya harusnya meneruskan karir saya supaya semakin apa mendapatkan career satisfaction maupun mendapatkan career dream yang diinginkannya. iya betul, Pak. Eh, ya, mungkin ini yang di bagian akhir nih Mas Andi, Iya, sekedar apa seru-seruan aja, semacam apa namanya ya, quiz-quiz singkat gitu. oke. Kalau waktu di waktu diulang kembali gitu, ada waktu lulus kuliah gitu, pengen kerja di Indonesia atau kerja di luar negeri? Kalau sekarang pengennya di luar negeri. Kalau Mumpung ada masih muda, kesempatan, kalau mau jatuh masih masih ininya bempernya masih aman. iya. Kan karena apa kalau dulu itu rasanya kalau saya dulu ya mungkin atau juga orang-orang di zaman saya pergi keluar kan saya dulu apa besar di Sumatera. Kalau keluar dari Sumatera ke Jawa itu rasanya asing gitu ya. Wah, duh, ini gimana sih di Jawa gitu ya. Apalagi keluar negeri nggak kebayang gitu. Tapi kalau sekarang dengan zaman media sosial yang informasi mudah didapatkan, mungkin orang lebih mudah untuk mau keluar negeri ya. Betul, betul, Pak. Nah, walaupun belum pernah ke sana, tapi udah familiar dengan berita-berita atau informasi-informasi di internet dan media sosial ya. Betul, betul, Pak. Oke, kalau berikutnya nih mungkin yang singkat-singkat dan sederhana juga. Kalau Mas Tony diberikan pilihan berkarir menjadi diplomat ya, Mm, atau yang sekarang menjadi komunikasi komunikasi karena international studies seperti American Studies ini kan banyak juga yang ke jalur diplomat ya. mm. Lebih banyak pengen jadi diplomat atau jadi sekarang seperti yang udah dijalani sebagai komunikasi. Lebih yang sekarang, Pak. Karena walaupun kita Diplomat. ingin mencoba pendekatan itu ya, tapi ternyata ini banyak hal yang bisa dieksplor dan komunikasi yang di bidang ini adalah komunikasi yang ya cukup in the comfort zone in the way of kalau di dunia diplomatik itu kan bisa menjadi sangat ofensif, menjadi Oh, sangat defensif. Nah, itu mungkin bukan zona comfortable saya gitu. Walaupun memang pengen mencoba juga, tapi mungkin kalau saat ini ditanya, jawabannya yang seperti ini loh Pak, yang harian dilakukan. oke. Nah, ini kan yang terakhir nih. Kan sekarang ini banyak orang yang generasi muda itu banyak yang lebih senang untuk kebebasan atau freedom gitu ya, sehingga banyak yang bekerja di luar jalur-jalur umum seperti kantor gitu ya. Banyak yang menjadi influencer, media sosial apa aktivis atau ya e-commerce yang secara individual saja yang bebas waktunya dan bebas mau ngapain gitu ya. Nah, Mas Sony kan juga punya talent juga nih di bidang-bidang Sosial new media. sosial media, new media sekarang ini ya. Kalau balik lagi tadi itu lebih merasa lebih kalau dikasih pilihan gitu, mau jadi influencer atau blogger atau sosial media aktivis begitu dibandingkan kerja kantoran, milih mana nih? Hmm.
kerja kantornya dengan hobi sosial media, Pak. Seperti Oh, yang jadi what I do now. tetap sebagai hobi ya. Iya, betul. Karena sekarang kan banyak juga yang influencer dan sosial media itu gajinya lebih tinggi daripada Betul, Pak. kantor. Tapi sepertinya saya belum sanggup untuk melakukan itu. Jadi, wah itu hobi aja lah. Iya, iya. Gitu. Dengan komitmennya yang sangat, ya itu cepat sekali ya dinamisnya ya. Cepat. Bagaimana mencari, dan persaingannya kan sangat Tiap hari bisa padat sekali. muncul, tiap hari bisa muncul figur baru ya. Betul, betul. Makanya gimana supaya stay relevan, terus supaya Ya. tetap menarik itu kan sangat challenging lah. Mendingan saya jadi hobi aja lah sambil mantau yang menarik apa, nanti menyesuaikan kayak gitu. Iya, iya. Oke, ini senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas Oni Pak, saya karena juga senang sekali Pak. Thank you Pak. waktu kita juga memang kita buat tidak tidak panjang-panjang, hanya 30-an menit, tapi sudah banyak insight yang kita dapat dari Mas Oni, bagaimana perjalanan karir di awal hingga bisa jadi insight juga bagi generasi muda, bagaimana pentingnya untuk memilih karir di awal, walaupun mungkin kadang-kadang opportunity tidak banyak juga ya pas satu mau mulai kerja ya, tapi gimana Betul kita Pak. gain something, kita terus mencoba mendapatkan skill baru, punya mentor, ya, kemudian bagaimana kita pentingnya komunikasi, ya, skill-skill non teknis yang mungkin tidak bisa kita dapatkan hanya di kelas waktu kuliah, tapi juga dari ekskul tadi kata Mas Sony, banyak terlibat ekskul itu penting untuk juga eh, kita manfaatkan dalam karir, perkembangan karir kita ya. Baik, Mas. Eh, ini biasanya kalau di podcast HR30 with Chris ini, Mas Sony, ada filosofi yang kita mau sampaikan juga ke pemirsa podcast ini. Nice. Nah, apa mungkin saya balik dulu nih, Mas Sony punya filosofi nggak dalam berkarir? Hmm, ya, filosofi sekarang setelah tua ya Pak, setelah di usia sekarang bisa berkata bahwa pekerjaan itu akan menyenangkan dilakukan dan kita bisa lebih berkembang kalau kita bisa accept dan kita bisa mempunyai filosofi dalam hidup bahwa insecurity kills you. Jadinya ya gaskan aja lah. Ya, jadi filosofinya seperti anak kecil lah ya, seperti seorang anak kecil. Jadi kadang-kadang penting juga mendapatkan hal-hal nilai-nilai penting dari seorang anak kecil ya. Betul. Tapi dalam berkarir itu kita berani mencoba, tidak takut melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita nggak usah mikir panjang apa akibatnya dalam pengertian overthinking ya. Karena Iya, karena anak-anak tuh dia lakukan saja dengan senang, menjalani sesuatu dengan senang. Itu penting juga jatuh dalam bangkit lagi. jatuh bangkit lagi, kalau berantem habis itu berteman lagi. No hard feeling. Jadi filosofi seorang anak kecil yang enjoy melakukan sesuatu, nggak takut kalau gagal, kalau ejek-ejekan sama temennya malah satu hal yang happy gitu ya, bersenda gurau, tidak ada rasa benci yang terlalu dipikirkan gitu ya, tapi mengalir saja seperti pertemanan dalam anak-anak ya. Ini mungkin menyambung tadi filosofi dari Mas Sony yang nerimo, accept, dan kemudian menjalani dengan riang gembira dengan apa adanya ya. Thank you Mas Sony Terima atas kasih Pak. Saya yang terima kasih. insight-insightnya. Semoga bermanfaat bagi pemirsa HR Tuti with Chris, generasi muda masa depan Indonesia, berkarir dengan lebih semangat, dengan lebih senang, dan mencapai karir impiannya. Terima kasih Mas Sony, sampai ketemu lagi. Terima kasih.